Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bi ahlakil husna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa ala Jahal Islam menjelaskan bahwa umat Islam saat ini sedang menghadapi permasalahan yang besar dan mendasar, yakni sedang berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Almarhum Profesor Nurholis Majid pun menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat muslim saat ini betul-betul sedang dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dua ungkapan tersebut tidak hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure and de facto kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis stois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis stois. Dampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis, berjiwa pengemis, dan berwatak pesimis. Kerjaannya hanya main judi, domino, kasino, sampai kiu-kiu. Akhirnya pikiran menjadi kotor, mental menjadi kendor, hobinya hanya bolor, dan kerjaannya hanya nonton goyang ngebor dan goyang gecor. Jika hal tersebut terus terjadi, maka degradasi moral kelak akan menggerogoti ketahanan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengangkat sebuah syarahan dengan judul Pendidikan Keluarga sebagai upaya merawat ketahanan nasional, dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, lafazku dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, yakni ku anfusakum wa ahlikum nar, berasal dari kata waqo, yaki, wakian, wikoyatan, yang bermakna menjaga dan melindungi. Imam Fakhruddin Al-Ghazi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa makna menjaga dan melindungi pada ayat tersebut adalah memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk senantiasa menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diperintahkan untuk menjaga diri, ayat tersebut juga memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka, yakni dengan cara mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bertakwa dan beriman. Dan yang kedua adalah senantiasa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hadirin, dalam rangka menciptakan keluarga dan juga menciptakan ketahanan nasional yang kuat di Indonesia, maka perlu untuk memberdayakan dua potensi secara simultan dalam keluarga, yakni yang pertama adalah potensi iman dan takwa yang berdimensi dan bertendensi ketundukan vertikal. Yang kedua adalah potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab science without religion is lame, religion without science is blind. Ilmu tanpa agama akan buta, dan agama tanpa ilmu akan lemah. Demikianlah ungkapan dari ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Dengan kata lain hadirin, tatkala kita memberdayakan potensi iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dalam keluarga, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, personal yang profesional, serta pribadi yang memiliki kecerdasan emosional, akhlak dan juga spiritual yang bagus. Sebaliknya hadirin, jika ilmu pengetahuan tidak diiringi dengan keimanan yang kuat pula, maka akan melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah dan akhlaknya tercela. Eksesnya, jika pejabat yang berilmu pengetahuan namun tidak memiliki iman yang kuat, tidak mungkin menjadi pelopor pembangunan. Sebaliknya, hanya akan menjadi penghambat pembangunan, Perusak pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi hadirin? Jawabannya adalah ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan keimanan yang kuat pula.
Oleh kerana itu, kami mengajak kepada saudara-saudari seiman dan sebangsa, mari manfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu, menggali pengetahuan, dan yang tidak kalah penting adalah mempelajari Al-Quran, agar kita dapat menjadi insan-insan yang berkualitas dan juga pribadi yang diperhitungkan. Hadirin, Sayyidina Ali dengan bahasa yang indah mengatakan bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa. Hidupnya pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa. Hadirin, timbul pertanyaan, lantas bagaimanakah peran pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di Indonesia? Alhamdulillah, per hari ini pemerintah melalui program-program telah membantu meningkatkan ketahanan nasional di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program PKH, bantuan usaha dan juga beasiswa. Atribusi tersebut, hadirin, merupakan salah satu langkah yang ketika kita implementasikan, insya Allah akan menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkualitas dan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari menjelaskan bahwa ayat tersebut menekankan kepada umat manusia bahwa barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Tetapi syaratnya adalah iman dan takwa. Demikian hadirin, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di Indonesia, maka kita perlu untuk memberdayakan potensi dalam keluarga, yakni potensi iman dan takwa dan juga ilmu pengetahuan. Jika hal tersebut telah terimplementasi, maka insya Allah akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, personal yang profesional, dan pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi